Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lady Fortuna. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang organized crime, kali ini saya akan membahas tentang white collar crime yang berjudul money laundering. Fenomena kejahatan sering dianggap sebagai fenomena sosial. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. White collar crime atau disingkat dengan WCC merupakan salah satu tipologi kejahatan. Ciri khas kejahatan tipe ini adalah penggunaan jabatan. Konsep klasik dari white collar crime selalu tertuju pada pemerintahan. Pemerintahan pada era klasik menuju modern sering diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, hingga menimbulkan peringkat pertama dalam white collar crime. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang. Karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya tarik bagi pelaku money laundering. Gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembangan pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap money laundering. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan-kejahatan yang melibatkan uang mulai bermunculan, baik di bidang perbankan maupun non-perbankan. Seperti halnya money laundering yang jelas ilegal karena memberi insentif dan perlindungan terhadap uang-uang haram. Pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Untuk itu, kasus pencucian uang atau money laundering harus dipersulit atau dicegah. Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar. Ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama organized crime untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu, membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkotika, dan kejahatan perbankan leluasa menggunakan sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang yang cukup menyita perhatian publik adalah yang dilakukan oleh 3 orang pimpinan PT First Travel sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dan umroh. Ketiganya adalah Direktur Utama First Travel Andika Surahman, Direktur First Travel Anissa Sibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah. Dalam perkara ini terdapat 63.310 orang calon jemaah umroh yang sudah membayar lunas dengan jadwal pemberangkatan November 2016 sampai dengan Mei 2017. Namun, para calon jemaah umroh ini tidak diberangkatkan. Uang yang telah disetorkan para calon jemaah umroh tersebut adalah Rp905.333.000 yang disetorkan melalui beberapa rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata yang dibuka pada beberapa bank kemudian dipindahkan ke rekening penampung First Travel dengan nomor rekening 1570003239945 di Bank Mandiri. Untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan asal-usul uang berasal dari setoran para calon jemaah umroh yang dihimpun dalam rekening penampungan atas nama First Anugerah Karya Wisata dan dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atas nama Andika, Anissa, dan Siti Nuraida, Andi Wijaya, dan Usya Suharjono. Uang tersebut disalahgunakan untuk membiayai perjalanan wisata keliling Eropa, membayar sewa boot event di London, pembelian hak berusaha atau bisnis, restoran, dan pembelian sejumlah mobil, tanah, dan bangunan, serta tas mewah. Pelaku tindak pidana pencucian uang menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang tidak
yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berdasarkan uraian-uraian penulisan makalah ini dapat kita simpulkan bahwa modus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh travel umroh dilakukan oleh pelaku diawali dengan mengumpulkan jamaah umroh dengan biaya yang sangat murah dan mengiklankan kegiatan tersebut secara aktif dengan melibatkan artis. Setelah pengumpulan dana berhasil, dilakukan modus pencucian dengan cara mentransfer nasabah dari rekening perusahaan ke beberapa nomor rekening pribadi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul berasal dari setoran para jemaah umroh. Untuk itu, masyarakat disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap adanya penawaran paket ibadah umroh dengan biaya murah yang dilakukan oleh perusahaan travel. Selain itu, proses pendaftaran umroh hendaknya hanya dilakukan pada perusahaan yang telah memiliki lisensi resmi atau terdaftar pada Kementerian Agama sebagai perusahaan penyelenggara jasa perjalanan umroh dan haji. Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, apalagi yang kejahatan awalnya berasal dari penipuan terhadap calon jemaah umroh, mengingat para korban pada umumnya mengumpulkan uang secara bertahap untuk melaksanakan ibadah tetapi harus mengalami kerugian baik secara moral maupun secara material. Sekian yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.